dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lur, ini ayat ya berkenaan dengan bagaimana kita menajamkan, menebalkan keimanan kita, terutama terkait dengan yang dulu pernah saya berikan ini ya, berikan analogi tentang Sudrun, Abdullah sama Malik. Masih ingat ya? Sudrun, Abdullah, Malik itu loh, yang mau berangkat ke pasar mau jual sapi itu loh. Masih ingat? Sudrun mau jual ke pasar, kemudian ketemu sama Malik. Di lain hari Abdullah juga mau ke pasar, ketemu sama Malik, sama-sama mau jual sapi. Tapi si Sudrun ini tak begitu kenal sama Malik, kalaupun kenal bahwa Malik itu baik, jujur, amanah, tidak pernah mengingkari janji, itu hanya dari dengar dari orang. Sudrun ditawar sapinya dengan harga puluhan kali lipat, dibayar belakangan. Sudrun yang kenalnya hanya dengar dari orang, ya ragu, tidak mau menyerahkan. Padahal sapinya itu harga 5 juta mau dibeli dengan harga 50 juta, tetapi pembayarannya belakangan. Sudrun yang kenal sama Malik hanya sekilas, ya meskipun kenal bahwa dia terkenal baik, amanah, jujur, tidak pernah mengingkari janji, tapi karena kenalnya hanya dari orang lain ya tidak mau meskipun dibayar 10 kali lipat. Tapi ketika di lain hari Abdullah yang sudah kenal betul, tak hanya dari orang lain, tapi dengar langsung, tahu langsung perilakunya si Malik ini betul-betul amanah, jujur, tidak pernah mengingkari janji dan pasti ditepati, ya kemudian dia tidak ragu lagi ketika ditawari jangankan 10 kali lipat gitu ya. Taruhnya aja selalu iya. Kenapa? Karena kenal betul Abdullah ini sama Malik itu. Nah itu contoh di ayat ini ya dulur ya. Ketika Allah berfirman kepada orang-orang beriman, hai orang-orang yang beriman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu perdagangan yang nggak bakal rugi, yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Apa itu? Itu. Yakni jiwa ragamu, hartamu, kata Allah, itu tak beli. Kan ya ini jadi apa itu tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, kalian beriman kepada Allah kemudian berjihad di jalanmu, jiwa ragamu serahkan sama Allah, itu bentuk perdaganganmu, tak beli kata Allah, kan gitu. Itu suatu perdagangan yang luar biasa. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, jika kamu tahu ya toh. Itu luar biasa. Apa yang dimaksud dengan dibeli 10 kali lipatnya? Apa yang dimaksud dengan dibeli ratusan kali lipatnya? Itu yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fauzul azim. Lah gimana enggak berpuluh kali lipat, coba bayangkan. Pertama, oke lah, yaghfir lakum dzunubakum. Itu diampuni dosa. Kadang ampunan itu kan enggak kelihatan, enggak kerasa ya. Tapi yang selanjutnya itu, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kamu akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya.
Gak usah dibayangkan sungai yang kayak gimana. Dalam Al-Quran sudah jelas sungai yang dimaksud di situ ya sungai, ada yang sungai dari madu, ada yang sungai dari apa, Homer, ada yang sungai dari susu, ada yang sungai dari macam-macam. Jadi, tapi jangan dibayangkan Homer, susu, madu seperti yang ada di dunia, beda ya, jauh. Ini surga yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi sesuatu yang belum pernah dibayangkan manusia. Nah kayak gimana nggak kali lipat loh, Mbak ya, yuk semuanya dulu. Tawang di sini kita sak masri pilek watuk, pilek watuk. Nah di sana ditawari kayak gitu kok. Hanya dengan menyerahkan jiwa, raga, dan tenaga kita untuk kepentingan bangsa, agama, dan umat ini. Maka yang kedua, wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Dan juga diberi rumah yang indah luar biasa di surga. Ya coba sekarang, ayo grebek rumah. Saya kan tidak bisa datangi rumah samaan masing-masing ya. Coba sih, kameranya disyutingkan ke rumahnya masing-masing. Aku mau lihat seindah apa sih rumah sampean dibandingkan dengan tawaran ini. Coba rumahnya siapa yang paling mewah di sini, rumahnya siapa? Coba lihat-lihat. Coba mana rumahnya siapa? Kalau Pak Wid nggak berani nunjukkan rumahnya, malah background gunung, nggak berani dia. Pak Wid nggak berani. Coba rumahnya mana? Ini soalnya ada perbandingan ini loh. Masakina thayyibatan fi jannati adn. Rumah yang indah di surga. Wallahu a'lam seperti apa indahnya rumah itu, tapi coba bayangkan dengan rumah sampean di sini. Mana? Ini saya berada di rumahnya Pak Guru. Background saya ini di belakang kesariannya Pak Guru. Ini rumahnya Pak Guru. Nah, coba rumah sama mana coba? Mana Pak Yono rumahnya? Loh, kita ngaji Quran ini kan gini. Sampean menyerahkan jiwa, raga, harta itu diganti sama rumah surga, diganti sama tubuh surga. Nah, sekarang tubuh sampean, mana tubuh sampean yang sampean banggakan yang nggak mau ditukar sampean mau jadi Sudrun apa Abdullah tadi? Tuh, lah ya, sampean percaya nggak dengan apa yang diperdagangkan Allah di sini? Ini bursa efek perdagangan. Iya, kan kalau gini, manusia, terutama orang beriman, ini bahasannya orang beriman memang kok ya, bahasannya orang beriman. Orang beriman, mau tak kamu tak tunjuki perdagangan yang nggak bakal rugi, gitu. Perdagangan yang nggak bakal rugi, yang bisa nyelamatin kamu dari azab yang pedih, gitu. Apa itu? Kata Allah, oke, nih tak tunjukin. Nah, so drone dikasih mari, kamu drone rumahmu yang nggak seberapa itu, tubuhmu yang pilek dan sakit-sakitan itu tak ganti sama tubuh yang abadan mukholidan, tidak pernah sakit, namanya wildanun mukhalladun, selalu muda dan tidak akan pernah mati, nggak akan keriput, nggak ada sakit, nggak ada pilek, nggak ada watuk, nggak ada politron, apalah segala macam itu, nggak ada virus-virus politron, apa merek-mereknya itu, nggak ada. Kamu akan rumahmu juga gitu, rumahmu yang nggak seberapa, cuma tembok dari semen, apalagi cuma apa, mana ini rumahnya siapa? Mana rumahnya Mas Mujianto, nggak berani. Mana rumahnya Mas Siswanto, nggak berani. Cuma rumah gitu ditukar sama rumah yang terdiri dari emas, intan, berlian, yakut, jabarjut. Tanahmu yang cuma sehektar 2 hektar diganti arduhat sama wal ard, seluas langit dan bumi. Tahu enggak? Nah, Sudrun yang kenalnya sama Allah hanya dengar dari kitab, dari Pak Yai, dari guru ngaji, dari musola. Tak kenal Allah bener. Yo ragu rek. Sampaikan Allah
Suaranya habis. Punten, Gus. Suaranya. Kalau tadi sodron itu ragu dia. Karena apa? Karena ketika mendapatkan tawaran meskipun berlipat-lipat rumah yang tidak seberapa diganti rumah yang terbuat dari emas, intan, berlian, tanah yang hanya 2-3 hektar diganti ardua samawati wal ard, tubuh yang pilek watu-watuan ahlawis boyo encok segala macam ono diganti sama wildanun mukhalladun lu'lu wal marjan gitu kan. Tetapi yang namanya sudron ini kenal Allah hanya dari kitab, dari kiai, dari guru, dari ngaji. Tidak kenal Allah langsung. Ya ragu. Tetapi ada dulur yang dipanggil di sini adalah siapa? Alladzina amanu. Orang yang beriman ini, orang yang kenal Allah langsung. Maksudnya apa? Bukan kok kemudian melihat langsung, enggak gitu maksud saya. Kenal Allah langsung itu maksudnya benar-benar dekat dengan Allah. Merasakan betul bahwa Allah tidak pernah mengingkari janji. Meyakini seyakin-yakin hakul yakin bahwa Allah pasti memenuhi janjinya. Maka ketika Allah memberikan tawaran begini, akan ditukar dengan segala macam yang jauh lebih indah. Wih, orang beriman langsung. Ya tadi disebutkan Abdullah tadi. Menyauti dengan gegap gempita. Nah sekarang saya dan sampean ini langsung orang beriman itu. Monggo Gusti, ini loh jiwaku, ini loh ragaku, ini loh hartaku, bahkan ini loh nyawaku. Nah, sekarang sampean dan saya ini sudun apa? Abdullah. Ya wes, sampean yang ngomong sekarang, saya tak mendengarkan. Yo, tadi tak suruh nunjukkan rumahnya. Ini soalnya ditawari nih loh, ada tawaran diganti dengan masakina thayyibatan fi jannati adn. Pertama masakina thayyibatan, rumah yang indah, yang baik, yang megah, yang wah pokoknya. Itu pertama rumahnya. Lalu rumah itu di lingkungan apa? Di klaster atau blok paling mewah namanya Jannati Adn. Perumahan yang bernama Adn. Nah, kalau orang barat namanya Eden. Ya kan? Eden, tulisannya Eden. Kalau orang Arab ini Adn. Ini jadi satu bayangan tentang paradise, tentang sebuah taman surga yang paling indah. Nah, di klaster itu. Nah, sampean dan saya sekarang klaster apa? Ayo sekarang di ini ya, coba kira-kira ketika ada tawaran gitu itu hati kita belum Ramadan nih, harus tahu hati kita dalam konteks syukur apa sudron apa dalam konteks Abdullah nih. Yo, sebelum tunjukkan ayat. Ayo ngobrol. Yang ditanyakan atau yang dinyatakan silakan. Ada yang mau menunjukkan rumahnya? Apa? Yang mau ditanyakan? Suara saya bisa didengar nggak? Oke, sakit Gus. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.
ikut ini discuss aja ya Gus ya. Jin Gus, ikut discuss ya Gus. Oke, Gus. silakan Bu Dia, silakan. Konsep tentang janji Allah ini yang akan dibayar di belakang itu memang tidak mudah buat manusia untuk memahami atau mempercayai itu kecuali dengan hati yang betul-betul sudah beriman ya. Sudah percaya tentang Allah itu ada dan percaya dengan janji-janji itu. Sering saya terutama yang tinggal di Western Society ini sulit untuk memberikan atau sering sulit untuk memasukkan konsep ini kepada anak saya terutama gitu, yang selalu kan 1 tambah 1 adalah 2 gitu. Sedangkan dalam konsep ketuhanan ini nggak seperti itu. Ya, gimana kiat-kiatnya gitu Gus? Karena memang saya tahu itu harus ada memang betul iman yang kuat lah untuk memahami konsep itu sehingga ya gitu Gus. Saya sendiri aja sering kok begitu, masa iya sih masih kadang-kadang tuh yang setan terus menghampiri, masa iya sih seperti itu gitu loh. Tapi kembali lagi kita juga sebagai orang Islam kita percaya tentang adanya gaib juga. Jadi balik lagi, memang makanya kadang saya bilang gini sama anak-anak, kok bisa sih mami gitu seperti tentang diperintahkan untuk berzakat, dengan bersedekah, berzakat itu akan akan diberi imbalan yang katanya yang wallahu alam, yang janjinya itu kan 700 kali lipat, walaupun itu bukan cuma berupa rizki, tapi kesehatan juga adalah ganjaran juga dengan apa yang kita zakatkan atau kita sedekahkan. Tapi buat anak-anak itu mana bisa mami kita ngeluarin duit kok mau dikasih malah kita diberi, kan nggak mungkin kayak gitu kan. Kok bisa tambah rezeki wong kita kehilangan uang kok mami gitu loh. Sebagai discuss aja lah Gus. Ya betul. Jadi pertama gini Bu Dia. Jadi memang kalau dia bermain logika ya kita ajak main logika. Ini saya memberi ketika saya punya lebih, itulah tidak ada ruginya. Itu yang pertama. Jadi sebelum ngomong untung itu, ngomong tidak rugi dulu. Untung itu kan setelah tidak rugi ya, kan? Nah, jadi kita ajak dulu ngomong tidak rugi. Apa ruginya saya memberi? Kan gitu. Memberi atau memberikan sesuatu untuk orang lain. Tidak ada ruginya ketika saya sudah ada lebih. Artinya kebutuhan saya sudah ada dan sehingga ketika memberi itu tidak rugi. Tidak ada ruginya. Pertama. Yang kedua, keuntungan sebelum bicara tentang pahala, tentang balasan Allah dan lain sebagainya. Keuntungan pertama itu adalah ketika kita membahagiakan orang lain. Untuk masjid tentu jamaahnya bahagia karena masjidnya kita bantu lebih baik. Untuk membantu jalan atau fasilitas publik jelas nanti membahagiakan orang umum. Apalagi untuk membantu langsung kepada orang-orang miskin, anak yatim, langsung mereka bahagia. Itu kan keuntungan, meskipun bukan return dalam bentuk money atau dalam bentuk things. Jadi diajak untung bicara itu aja dulu, bahwa ada orang lain yang bahagia ketika kita mampu berbagi. Itu yang pertama, yang secara dunia. Dan yang ketiga, dimanapun, bukan hanya agama Islam, bahkan dalam kepercayaan orang-orang yang liberal sekalipun, kita itu
kita memberi itu pasti akan berbalas. Kan gitu. Jadi kamu akan mendapatkan apa yang kamu berikan. Itu orang-orang barat sekalipun ngerti itu. Karena itu kayak semacam pengalaman hidup. Pengalaman yang sudah berkali-kali terjadi. Sehingga meskipun kita tidak boleh berharap seperti itu, tetapi itu menjadi pengalaman yang natural. Nah, itu juga harus dipahami secara. Nah, kemudian kalau bicara tentang yang keempat adalah tentang pahala, ini memang lagi-lagi betul sampean bilang tadi bahwa memang ini bukan bahasan orang-orang yang hanya melihat lahir ya. Dan Quran sebenarnya sudah sangat dahulu sekali memberitahukan bahwa memang manusia itu kebanyakan hanya bisa melihat yang lahir ya. Jadi yang lahir dari kehidupan ini dia ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Itu sudah sejak dulu bahwa orang itu hanya bisa melihat dari zahirnya. Coba dilihat di surat Ar-Rum. Ya, surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum ya. Ar-Rum itu surat keberapa? Ar-Rum itu 30, Gus. surat 30 ya. Ayat keberapa, Gus? Ayat ke-6 kalau iya. Oh, bukan. 7. Ya, ke berapa ya? Ya, surat ke-7, ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Nah, maka itu yang biasanya kita sampaikan melalui analogi pisang dan kulitnya itu. Jadi orang hanya bisa melihat kulitnya memang ya wajar banget gitu. Dari kulit dunia itu nggak bisa melihat isi. Makanya Pak Guru selalu mengatakan begini, Pak Guru Muntah itu ngajarin kita gini. Kalau mau lihat isinya, buka kulitnya. Bisa pisang gitu. Kalau mau memahami akhirat, kurangi kenikmatan dunia. Gitu. Jadi kalau mau buka kulit pisang, kalau mau lihat isinya pisang, buka kulitnya. Kalau mau melihat atau bisa memahami konsep akhirat tadi, maka kurangi kenikmatan dunia. Kenikmatan makan dengan puasa sunnah, kenikmatan tidur dengan tahajud, kuranginya itu, kenikmatan harta dengan bersedekah. Insya Allah nanti muncul itu pemahaman tentang akhirat. Nah, sekarang saya kasih tadi malam saya dari perjalanan Probolinggo sampai Lamongan itu saya ngobrol dengan anak saya juga. Saya tanya begini, Gus Dharma namanya. Saya tanya, Gus, kalau seandainya begini nih, ya, Pak Jo nggak pakai baju ya, jadi kelupaan kamera. Gini Pak Jo, ini boleh dijawab oleh siapapun. Saya tanya sama Gus Dharma tadi malam itu, Gus, seandainya nih, Abi ini orang dari planet lain. Abi ini bukan penduduk planet bumi. Ini saat berandai-andai. Abi ini penduduk planet lain, terus sedang mencari planet yang indah untuk ditempati. Lah, kamu lah dari penduduk bumi, planet penduduk bumi, ketemu di satu planet entah di mana. Terus tanya, ada nggak planet yang bisa ditempati indah gitu loh. Pokoknya planetnya itu iklimnya juga bagus, alamnya tidak rusak, kemudian penduduknya itu tidak ada pertengkaran, tidak ada pembunuhan, juga orangnya rukun, damai, tidak saling mencaci, kemudian
mereka itu orang-orangnya ya sangat santun, saling membagi, antar pokoknya gitulah. Jadi suasana ini juga nggak banyak penyakit, orangnya juga hampir semuanya bahagia, jarang yang mengeluh. Mereka itu hidupnya selalu damai, tenang. Ada nggak? Nah, saya tanya sama Gus Dharma. Terus kamu sebagai penduduk bumi, misalnya ingin mempromosikan planetmu, kamu bisa nggak, Gus, menyebutkan satu saja hal yang membuat Abi tertarik orang dari planet lain ini untuk tinggal di planetmu dengan kriteria seperti tadi. Nah, sekarang saya tanyakan ke sampean. Sampean nak penduduk planet bumi. Nah, saya sebagai misalnya penduduk planet lain tanya gitu. Ayo coba promosikan ke saya supaya saya sebagai penduduk planet lain tertarik untuk tinggal di planet sampean. Promosikan mana yang dari tadi yang ayo coba. Monggo. Siapa yang bisa mempromosikan planetmu? Yang cuacanya, iklimnya, alamnya nggak rusak, yang ya begitu ya, orangnya juga rukun damai, enggak ada penyakitan, juga enggak saling mencaci, mereka juga di katanya ada negara-negara, di negara-negara mereka juga enggak perang, pemerintahannya di mana-mana itu di katanya kamu 5, 6, 7 benua, orangnya juga baik-baik, memperhatikan rakyatnya, adil, bijaksana. Coba tunjukin ke saya. Halo, ayo, mana coba sampean penduduk planet bumi? Lah, lama kan? Lama berarti kriteria tadi nggak ada tuh di sampean planet. Oke, Pak. Suaranya hilang lagi, Gus. Yang saya sebut tadi, kriteria-kriteria tadi dari planet tadi, saya ingin tinggal di satu planet yang seperti itu. Nah, sampean sebagai penduduk planet bumi, bisa nggak mempromosikan ke saya? Saya ingin tinggal di satu planet yang penduduknya damai, rukun, aman, sentosa, pemerintahannya juga sangat adil, bijaksana, memperhatikan rakyatnya, alamnya nggak rusak, orangnya juga di negeri-negeri itu nggak ada pertempuran, nggak ada peperangan, penyakit juga nggak ada, gitu. Coba tunjukkan ke saya, promosikan planet sampean ke saya. Saya sebagai penduduk planet lain, ayo. Monggo, mulai dari Pak Wid yang di Jogja, Mas Tris yang di Kalimantan, mana ada dari Jambi, semuanya. Coba tunjukkan ke saya. Iya. 1, 2, 3. Tidak ada ya? Berarti tidak ada seperti itu di Jambi. Ada Pak Wid? Mbak fotonya ini menunjukkan fotonya itu. Iya, itu fotonya. Jadi ketika sampean dan saya kesulitan untuk mempromosikan indahnya, damainya, rukunnya, suasana di bumi, berarti kan planet kita itu sudah rusak, orangnya juga banyak susahnya daripada senengnya, lebih banyak pertengkaran, pertempuran antar bangsa. Lah, pertanyaan saya selanjutnya, lalu apa yang sampean pertahankan dari planet ini? Kok kerasan gitu kan? Jadi sebenarnya orang-orang yang tidak mau berdagang dengan Allah itu kan karena melihat bumi ini indah. Karena melihat kehidupan ini indah. Padahal sebenarnya tiap hari dia juga merasakan tidak indahnya itu. Jadi makanya dijadikan indah dunia ini dalam pandangan orang kafir, gitu loh. Dijadikan indah dunia ini dalam pandangan
orang kafir. Itu Quran itu yang menyatakan. Padahal sebenarnya itu hanyalah tipuan. Coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 212. Al-Baqarah ayat 200. Oh, yang mau baca. Surat Al-Baqarah ayat 212. Pak Wid. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Nah, itu jelas ya. Jadi kehidupan dunia ini dijadikan indah itu dalam pandangan orang kafir. Harusnya, maka mafhum muwafaqahnya, yang melihat dunia ini indah itu hanya orang kafir yang tidak percaya akhirat tadi. Kurang yakin dengan balasan akhirat. Harusnya kalau orang beriman tidak begitu. Maka orang beriman tidak melihat dunia ini terlalu indah. Nah, sampean harus berpikir seperti penduduk planet lain tadi yang mengkritisi terhadap keindahan planet dunia ini. Dulunya indah planet dunia ini dijadikan tangan manusia. Makanya dalam satu ayat disebutkan telah tampak kerusakan di bumi dan di lautan akibat tangan-tangan manusia, kan gitu. Darul fasad fil ardi wal bar fil bahri wal bar bima kasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan karena tangan-tangan manusia. Kalau tadi di surat Ar-Rum yang dibaca Bu Diah tadi tentang ya'lamuna dzahira tadi, ada lagi Bu Diah di dalam surat Ar-Rum ayat 41 ya tadi itu saya sebutkan telah tampak kerusakan di akhirnya rusak. Ya, tapi ya yang tertipu oleh setan ya masih melihat dunia ini indah. Dulunya damai rukun, tapi karena ketipu setan akhirnya berantem. Ya, sekarang misalnya kayak Rusia dengan Ukraina, perang antar kartel narkoba di Meksiko, di Kolombia yang nggak pernah selesai-selesai. Ya, antar geng di Amerika, antar sekte, antar suku di Timur Tengah, dan seterusnya. Nah, planet yang sekarang kita tinggal itu kayak gitu. Makanya di mata Allah, apalagi kalau dibandingkan dengan surga, jauh sekali. Gitu loh. Nah, ini yang harusnya menjadi pandangan orang beriman. Kalau orang beriman memandang dunia ini tidak dalam sudut pandang orang kafir seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 212 tadi, maka ketika ada tawaran dari Allah, hei mau tak tunjukin planetmu yang cuma begitu itu, tak ganti sama planet, kamu tak kasih satu planet tiap orang. Ada sama waktu atau gitu, bisa jadi dikasih 2-3 planet tuh. Nah, kita di sini sesean sama 7 miliar orang. Kita ini sekarang berdesak-desaan sama 7 miliar orang. Jadi kalau seandainya teori konspirasi tentang penduduk bumi dengan cara penyakit dan sebagainya itu benar, maka orang yang melakukan konspirasi untuk memusnahkan sebagian penduduk bumi, itu dia merasa nggak salah loh. Malah dia merasa sedang menyelamatkan bumi, biar nggak terlalu penuh. Nanti kalau bumi penuh, punah manusia ini. Malah dia begitu. Sehingga harus dengan cara dikurangi demografi manusia ini dengan cara penyakit. Bagi yang imunitasnya ecek-ecek, biar mati aja sekalian. Misalnya begitu. Jadi kalau ada orang ngomong begitu, atau bahkan sudah melakukan itu, dia tidak loh, dalam konteks menyelamatkan bumi. Menurut sudut saya sedang menyelamatkan spesies yang bernama manusia.
Karena kalau nanti sampai tahun sekian, tahun 2050, manusia jadi 8 atau 9 miliar, penduduk bumi planet ini tidak mampu memberikan daya dukung hidup, bisa punah umat manusia ini. Maka diselamatkan dengan cara dikurangi populasinya melalui perang, melalui penyakit, dan lain sebagainya. Lalu dia kemudian menganggap bahwa itu sebagai satu, I'm savior, saya adalah penyelamat. Bisa gitu. Nah, tetapi kalaupun misalnya nggak ada begitu, Tuhan sudah memberi kita orang beriman satu bentuk escape plan atau rencana untuk melarikan diri dari semua ini, tapi dengan cara yang soft, dengan cara yang baik. Apa caranya? Kita lo ditawari, planetmu itu hanya tempat ujian, tempat kamu diuji, memang bukan tempat untuk kamu menikmati, itu hanya untuk diuji. Maka kamu tak kasih nanti planet yang benar-benar untuk kamu nikmati. Apa namanya? Jannati Aden, surga Aden. Where? Di mana? Ya rahasia dong. Itu. Setiap orang kamu akan kasih ardua sama waktu. Jadi Budia misalnya ngasih tahu ke anak, lu apa ruginya kita percaya bahwa itu ada. Kalaupun kita nggak percaya, toh kita akan meninggalkan planet ini, toh. Kita tetap akan meninggalkan planet ini. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya sama akhirat, tetap kita akan, we are gonna leave this planet. Kita akan meninggalkan planet ini. Mau atau tidak mau, entah kapan. Nanti malam, besok, atau kapan. Tidak ada satupun orang yang bahkan tidak percaya akhirat yang tidak meninggalkan planet ini. Sehingga percaya sama adanya kehidupan setelah di planet ini, itu tidak ada ruginya. Jikapun itu tidak ada ruginya. Wong kita sudah berbagi dengan itu. Ya toh? Tapi kalaupun itu ada, alhamdulillah. Berarti benar itu. Sehingga ketika kita berbagi dengan harapan akhirat, itu tidak akan ada ruginya, karena kalaupun akhirat tidak ada, misalnya seperti yang kamu lakukan, toh kita sudah berbagi di dunia dan bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalau jika akhirat itu ternyata ada, alhamdulillah karena kita sudah percaya. Oh, itu. Jadi saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Jadi ayo dan menjadi Abdullah, seperti ketika kita menyauti surat As-Saff ayat 10, 11, dan 12 ini. Insya Allah besok kita akan kaji lebih dalam lagi, karena waktunya sudah habis. Hari Senin banyak yang harus berangkat kerja. Oke, semangat, dan semakin kita mantapkan keakhiratan kita, supaya menyauti hal-hal semacam ini makin mantap dan bisa mendakwakan kepada kerabat. Amin. Amin. Syarif qulubana syarif qulub atina. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuna. Rabbana amanna faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya hafidana sirra wa qilati. Qabbal du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmana bil Qur'an. Allahumma zakirna minhum